berhasil menuju Grand Final Sound Tennis Indoor. Mana tepuk tangannya? Let's go to the lane of town. Ini dia untuk tim Liquid tadi yang sedang sangat berjuang di Cavalry dengan penuh harapan pastinya untuk dalam game ini. Akan mencoba untuk bermain dengan, ya pastinya kita mengharapkan Bavian dengan retribution yang on point. Terus juga mengharapkan Widdy dengan permainan yang agresif kaliannya. Harus bisa menciptakan momen-momen. Dan benar sih dengan adanya Aurora ini jadi kayak semakin perfect ya. Tambahan efek sisi atau utility dari tim Liquid ID akan jauh lebih maksimal. Connect ke arah RRQ Hoshi. Tapi jujur aku agak expect-nya tadi, kali itu di tangan Aran. Dan ngomongin ke arah Widdy, itu bisa pakai hal yang lain. Atau kalau misalnya mau ke arah Widdy, Ya. Arannya pakai Hilda kalau gue tadi pikir. Tapi tadi memang nggak mumpuni kan, emang nggak bisa. Ya, cukup sayangkan juga ya untuk Kalau ditanya pengen ya, kalau anggap aja Pengennya. nggak ada band, nggak ada apa, cuma pengen. Karena enak banget itu akan ngebuka jalan untuk Favian ya, distract-nya bakal ke Aran semua. Tapi Iya. sekarang juga mungkin dengan tidak adanya Hilda, ini Aran akan jadi distraction juga. Tapi Indok di depan sana akan membuat Aran menggunakan flickernya cukup menakutkan ya. wah, Padahal dia cuma pengen dipeluk sama Idok. coba Tapi dipeluk. ternyata Aran juga Ini masalahnya 4 pemain ya, jadi nggak cuma pelukan doang, tapi bakal ada penyerangan yang bisa dilakukan oleh RQ Hoshi. Dan sekarang pertemuan antara kedua belah tim terjadi di area tengah. Mencoba untuk ngikis dulu dari Oh my Idol. god, udah gak ada cara untuk mulai tembak ke WD. First blood tapi didapatkan pada masukan dari tim Araki Hoshi. Tyron tidak akan meninggalkan satu momentum yang sudah dia dapatkan. Dan bakal para pasukan dari tim Liquid. Berarti secara tidak langsung mereka harus fight di arah Turtle dengan sangat sulit. Dengan kondisi tidak adanya Widdy. Di depan sana kemungkinan besar akan ada Turtle di tangan para pasukan dari tim Araki Hoshi. Tapi Aran bakal berubah menjadi split-split dan lihat itu dia. Bulir-bulir jeruk terbaik dari tim Liquid. Berhasil ya untuk RRQ Hoshi sendiri. Memang karena dari awal mereka udah bikin inisiasi terlebih dahulu. Mereka membuat tim Liquid ID harus fokus ke arah yang lain. Tim Liquid ID harus kehilangan satu pemain. Dan itu thanks to Idok gitu. Dengan satu inisiasi ejectornya dia. Ditambah lantern flare dari seorang Riz. Inilah bahayanya choosing yang sebenarnya ngebuat dia sekarang jadi hero yang tetap prioritas sebagai sosok mid lanernya. Dan tim Liquid ID mereka harus mulai mencari pertukaran, apakah itu dari arah bot lane-nya atau inisiasi-inisiasi atau invasi dari Valvian mungkin bisa sedikit membantu. Tapi sadar gak Devi tadi? Apa tuh? Sebenarnya Toy itu udah kalah di laning loh. Toy itu kalah sama Iron Siki tadi. Pas Ya. kita sempat lihat di minimap ya, saya lihat ya. Tapi after turtle pertama, tiba-tiba Toy langsung balikin momentum. Toy langsung balikin Iron Siki yang udah coba owning di laningnya tadi dengan secara adil. Jadi nggak adil. Udah ada buff turtle, udah ada gold tambahan. Yap. Yang ngebuat harusnya Iron Siki harus mulai meredam sedikit gameplaynya. Dia nggak boleh terburu-buru kayak tadi. Sebesar itu ya berarti efek dari turtle juga untuk nambahin iya, betul semua sekali. atributnya dia yang ya meskipun kecil tapi itu akan sangat berarti dan Dynamo surprise. Oke, mencoba untuk mendapatkan sosok seorang Tyron dengan adanya Tsunami Slam. Tapi lihat distraction dilakukan Tyron. Berhasil membuat para pasukan dari tim Araki Hoshi mempaitkan tangan mereka ke seorang WD. Berhasil menggonceng sosok seorang Aran. Flicker for defensif, gagal didapatkan. Tapi Aran, where are you going? Nowhere to run! Oh my god, Aran kali ini menjadi korban jiwa di arah bottom lane bersama dengan Widdy. Tyron dengan baik time yang sangat mahal membuat para pasukan dari tim Araki Hoshi mendapatkan kill yang sangat berlimpah. Dan satu hal yang sangat baik setelah sosok Turtle didapatkan, nampaknya Toy masih bisa bertahan. Iya, Tapi- dua fight ini terjadi di dua lane yang berbeda ya, tapi sekarang Toynya masih dipaksa lagi. Oh my god, Widdy! The pesting dan Toy! Almost is never enough! Tapi nampaknya para pasukan dari tim Araki Hoshi mereka tidak akan tinggal diam. Mencoba untuk mendapatkan satu poin kill atau seorang yes kill. Dibalikan kembali keadaannya oleh Rins. Tapi nampaknya Iron Siki yang menjadi korban jiwa. Terperangkap. Satu poin kill dan makan dua. Ini bencana! Tim Liquid terejam-ejam, Devin. Fight demi fight yang kian berlanjut diciptakan oleh RRQ Hoshi dengan sangat baik. Tidak banyak kerugian, hanya kehilangan seorang Dyron, tapi itu semua ditukarkan dengan gold, dengan outer turret. Dan bahkan untuk sekarang, Rizzy masih cukup berani untuk bisa memberikan gangguan di area mid lane. Aran
terbatas banget pergerakannya. Tapi aku paling khawatir karena Iron Shiki sih. Karena sekarang Jujur, iya. Iron juga harus kehilangan alter turret dan dia nggak dapetin lagi nih item mutations yang seimbang jika dibandingkan dengan seorang Toy. Jujur iya, aku lebih worry sama Iron Shiki sih. Iya. Kenapa? Dari tadi baru punya space dikasih pakai turtle. Baru coba owning dikasih turtle lagi. Coba dapetin poin kill atas Toy, ada gerbek sayur di arah top lane. Iya, kayak oke, mereka berhasil mukul mundur Toy-nya, tapi RQ Hoshi mereka nggak tinggal diam, yang justru malah jadi bumerang sendiri untuk seorang Iron Shiki. Dan ngelihat pergerakan dari Gold-nya terutama, Sun Sujin dan juga Rins, ini yang sejauh ini menguasai. Memang ada Iron Shiki setelahnya, tapi tanpa adanya momen yang bisa diciptakan oleh Widhi ataupun nanti dari seorang Aran, itu semua bakal jadi sia-sia aja. Dan satu kesulitan untuk seorang Widhi juga, ketika dia mendekat ada Dairon. Kita ngeliat Dairon bisa nahan 3 pemain loh tadi, padahal surprise impact itu udah coba disampaikan oleh tim Liquid ID. Itu kondisi Dairon belum punya item loh. Betul. Sekarang Dairon langsung fokus ke arah Radiant. Tapi lihat, Iron Shiki menjadi target utama. Mencoba one man situation tapi nampaknya burst damage yang dimiliki Sutsujin berhasil mendapatkan Iron Shiki. Concern kita, worry kita terhadap Iron Shiki benar-benar terjawab. Ya. Iron Shiki menjadi target utama. Turtle akan didapatkan oleh seorang Toy. Dan lihat, split push, bebas, farming, free. One by one situation sekalipun ada sosok seorang Joy, dia nggak harus takut. Ya, dan Cavalry yang sepertinya sudah semakin tegang deh di menit-menit seperti ini. Tapi masih ada harapan pastinya buat tim Liquid ID secara defensif dan mungkin split push ya dari seorang Fabian. Tapi untuk Turtle, ini akan tetap menjadi milik dari RKOC dan gagal kembali terjadi. Lihat ketika mau diejektor, Aran berhasil berubah menjadi bulir-bulir terbaik dari Liquid. Tapi Aran nggak bisa menggendong ke arah Idok. Iya. Sekali dia menunggangi Idok, ini bakal berubah. Dia akan tumbang. Di saat point kill mereka kalah, di saat gold mereka kehilangan 3.000. Aran sebagai salah satu frontliner tumbang juga. Itu kayaknya nggak bijak. Iya sih, aku setuju banget. Dan Feather of Heaven ya di tangan dari seorang Iron Shiki. Balik lagi pertanyaannya, apakah momentumnya bisa ngebuat itemnya berfungsi karena sekarang 2 pemain akan dijebak? Widhi udah gak bisa menyelamatkan Iron Shiki. One by one situation yang tidak diharapkan. Malah menjadi 3 melawan 2. Tadi awal memang mengharapkan 1 lawan 1 antara Toy dan juga sosok seorang Iron Shiki. Tapi semenjak ada Widhi, lihat 2 cover dari arah Kyoshi. 3 berbanding 2. Kalah jumlah, kalah kuantitas, kalah gold. Ya, dan tadi satu flicker ya, bahkan udah ketrigger juga dari seorang Aran. Membuat informasi yang lebih banyak lagi buat RQ Hoshi. Auto di area yang menjadi milik mereka, Toy-nya bebas banget. Bebas. Siapa yang udah diganggu, bahkan Iron Shiki aja. Ini ke-pressure dengan kehadiran Toy dan Golden Staff. Nah sekarang makanya aku bilang tadi sama Nevin, ini Toy-nya bakal bebas banget. Yap. Pertama mau ditutup sama power split push-nya Fabian dong. Ya. Berarti yang bisa megang laning jauh. Udah nanti 3 item, Fabian gak bakal kuat. Fabian, dia pakai retribution, kalah di objektif. Betul. Head to head dengan adanya Iron Shiki, itu gak mungkin gak ditemenin. Tapi lihat SQL, sebelum dipaksa, bakal membuat dirinya flicker terlebih dahulu. Meanwhile di depan sana, siapapun yang dimakan Liquid, kita anggap siapapun yang dimakan sama Widhi, Iya. itu bakal menjadi masalah buat Liquid. Dan jawabannya, ini memang agak cukup sulit, tapi masih possible, itu Toy. Sulit tapi possible. Iya, dari Toy sama Iron Shiki sebenarnya aku ngeliatnya cukup sengit ya. Karena dari Iron Shiki juga jadi satu sosok gold laner yang masih bisa nge-farm. Perbedaan gold padahal dia tumbang 3 kali berbanding dengan 1 kali dari seorang Toy. Goldnya beda Masih tipis bisa ya. dikejar, iya itu yang kayak something special untuk tim Liquid ID. Jadi satu harapan lah setidaknya untuk mereka pegang beberapa saat ke depan. Masalahnya untuk Lord yang pertama, ini kemungkinan besar akan dimainkan oleh RQ Hoshi. Ya, Pak. Tidak ada harapan untuk Lord ini. Ya pasti masalahnya, mereka kalau kontes, Yap. ini lebih parah impactnya. Iya sih. Kalau mereka intinya. kontes, minimal ya. Minimal banget itu 2 point kill. Betul. Kalau Lordnya didapatnya Nara Kyoshi, terus Lordnya di detik yang pas langsung keluar. Wah ini pasifnya bakal pecah, pasti berbahaya banget. Mereka bisa pecahin base turret. Next wave-nya mereka bebas banget dapetin Lordnya. Betul. Jadi wise decision ketika mereka udah lepasin aja Lordnya. Kita masih bisa defense, ini Lord pertama masih ada pasif juga. Dan ini Arkeoshi nggak lepas pressure sama sekali ya. Bahkan ketika split pushnya coba dipaksa di bagian bottom lane, masih ada speed of destruction, rotasinya langsung ke bawah. Dan yang ngebuat wave managementnya sekarang bisa kayak gini, pressure-nya akan ada terus-menerus di tangan tim Liquid ID. Dengan Lord yang berjalan bahkan dari area top lane, mungkin passive turret udah mulai bisa dicicil lagi. Ada Toy dan juga Prince di area depan di area mid lane. Fabian gak dikasih tempat farming sih sama sekali.
Bahkan Favian gak dikasih satu anak tangga untuk bisa bermain dengan tempo ritme permainannya. Iya. Dan lihat, pasif yang udah pecah, bakal coba dipaksa. Untuk para pasukan dari tim Arkeosi, dia ingin memanfaatkan, maksimalkan satu Lord kali ini. Lihat, semua damage udah dikeluarin. Piercing strike dari Toy ini ke arah belakang dengan Holy Trinity dari attack speed. Ke para pasukan dari tim Arkeosi, Idol, mata di arah mereka, tapi itu dia Tyrant memasang ke arah Yeskiel, mundur ke arah belakang, menarik dan bahkan menuju ke arah base turret, melepaskan adalah satu-satunya jawaban. Iya, kadang melepaskan bakal jadi Lihat Widdy, jawaban ya. mata di arah Widdy, menuju ke arah seorang Idol, dengan ada Tsunami Slam, following up damage yang terlalu sakit ke arah belakang dan free hit. Membuat para pasukan dari tim Arkeosi kehilangan satu point kill, tapi nampaknya nggak bisa menyelamatkan base turret di arah tengah. Idol ditukar dengan 2 base turret, totally worth it. Ya, totally worth it sih. Aku sangat setuju ya dalam statement itu. Karena dengan hilangnya 2 base turret akan ada super minion yang masuk selanjutnya. Ngebuat Archie Hoshi lebih mudah lagi buat kasih pressure. Ditambah mereka punya power split push dari seorang Moskow. Itu sih yang mungkin belum bisa kejawab sama tim Liquid ID. Mereka dipaksa loh untuk tetap stay di area base-nya, di area rumahnya sendiri. Dan sejauh yang aku lihat, satu upaya dari Widdy yang sempat dilakukan dengan Tsunami Slam atau Tidal Strike-nya, ini belum jadi jawaban. Bahkan itu dia salah satunya ketika dia mengincar ke arah Dairon, follow up damage-nya masih sangat minim Bang Oji. Tapi lihat Dairon, sang raja yang pernah terlupakan, memporak-porandakan para pasukan dari tim Liquid seorang diri. And Dairon versus everybody. Baik time yang sangat mahal dikeluarkan. Double kill. Raja yang pernah terlupakan, raja yang pernah turun tahta, dan bahkan sang raja dari segala raja berhasil menghancurkan tim Liquid dan memulangkan sang kuda hitam. Ini dia.